semuanya, kembali lagi bersama aku Dr. Afri. Hari ini aku akan membahas tentang kandungan skincare yang aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi sebelum aku jelaskan lebih lanjut, tolong like dan subscribe YouTube channel ini agar aku bisa lebih semangat buat konten yang lebih menarik lagi. Oke, baik, kita langsung aja menuju topik yang mau kita bicarakan, yaitu tentang skincare pada kehamilan dan menyusui. Banyak sih ibu-ibu hamil atau menyusui yang mengeluhkan kulitnya semakin kusam, makin banyak jerawatnya, dan juga makin banyak flek-flek hitam, serta perubahan warna kulit pada bagian yang lain seperti di ketiak, bagian puting payudara, dan juga bagian selangkangan. Dan juga permasalahan yang umum terjadi pada ibu hamil, misalnya munculnya stretch mark, serta varises. Nah, menjadi dilema sendiri nih untuk ibu hamil yang mengalami permasalahan kulit tersebut. Apakah mereka tetap harus menggunakan skincare atau tidak? Karena pasti ibu hamil harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatu, apa yang dimakan, apa yang digunakan, dan apa yang dilakukan, karena takut akan berefek pada janin. Tapi sebenarnya dalam penggunaan skincare ini seharusnya tidak perlu, tidak perlu ditakutkan, asalkan ibu hamil atau ibu menyusui bisa memilih atau memilah produk skincare yang aman untuk digunakan. Jadi untuk tahu produk skincare yang aman, kita harus tahu komposisi apa saja sih yang aman dan tidak aman untuk digunakan pada saat hamil dan menyusui. Dan juga seringnya nih banyak yang salah kaprah tentang skincare itu sendiri. Banyak yang berpikir bahwa kalau kita skincarean sudah pasti kita menggunakan obat-obatan atau agen zat aktif yang biasanya kita dikenal dengan istilah krim racikan dokter. Padahal nggak semuanya skincare itu mesti harus krim racikan dokter. Jadi harus tahu dulu definisi dari skincare. Skincare itu skin, kulit, care, perawatan. Jadi produk perawatan kulit. Jadi segala sesuatu rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merawat kulit atau menjaga kesehatan kulit, serta melindungi kulit dan juga meningkatkan penampilan serta mengurangi permasalahan atau kondisi kulit yang sedang dialami dikenal dengan istilah skincare. Jadi skincare itu nggak melulu soal menggunakan krim racikan dokter. Mandi dengan sabun mandi pun itu termasuk dalam salah satu rangkaian skincare atau merawat kulit. Sikat gigi, menggunakan deodoran, dan juga menggunakan shampoo itu juga termasuk salah satu proses skincarean. Bagaimana sih cara memilih atau memilah kandungan atau produk yang aman untuk ibu hamil dan menyusui agar tidak membahayakan oleh janinnya? Itu kan yang menjadi masalah. Karena wajar, seorang ibu pasti ingin memiliki janin yang sehat dan tidak bermasalah. Dan memang kita saat hamil dan menyusui harus benar-benar teliti dalam memilih obat, dalam memilih makanan, serta dalam memilih kosmetik yang akan kita gunakan. Nah, sekarang Dr. Afri akan memberikan tips-tips bagaimana cara memilih kandungan skincare yang aman. Pertimbangan pertama adalah produk skincare tersebut harus legal. Legal dalam artian memiliki nomor registrasi. Kalau di Indonesia sudah memiliki nomor registrasi yang diakui atau dikeluarkan oleh BPOM. Dan yang kedua adalah bahan produk skincare tersebut tidak membahayakan bagi ibu atau janin dan bayi yang disusuinya. Contohnya tidak mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, atau antimoni dan logam berat lainnya. Yang kedua, tidak mengandung mikroba atau tidak tercemar mikroba dalam jumlah yang tinggi yang dapat membahayakan kulit. Yang ketiga, tidak mengandung zat pewarna buatan. Saat ini pewarna buatan yang tidak diizinkan atau berbahaya menurut BPOM adalah K3. Bahan K3 itu dia pewarna untuk memberikan warna merah, dan juga K10 juga untuk memberikan warna merah, serta K1 memberikan warna jingga. Jadi penting banget untuk membeli suatu produk yang harus diregistrasi oleh BPOM, karena BPOM itu akan menseleksi atau memeriksa kandungan produk. Jika kandungan produk tersebut tidak aman, maka tidak akan dikeluarkan izinnya atau tidak akan dikeluarkan nomor registrasi. Nah, tips yang lain, saat membeli skincare kita harus dengan teliti melihat komposisi produk. Komposisi produk tersebut biasanya
ada di bagian belakang dari produk skincare. Di situ dengan adanya komposisi produk, maka kita bisa tahu skincare ini mengandung zat yang aman untuk ibu hamil atau busui atau enggak. Makanya wajib kalau beli skincare harus ada ingredient list atau komposisi di belakang produk tersebut. Terakhir nih, kalau menggunakan produk skincare tidak boleh kadaluarsa. Jadi harus benar-benar dicek tanggal kadaluarsa dari skincare tersebut. Atau kita juga harus tahu kalau skincare udah dibuka, kita harus tahu PAO-nya. Jadi misalnya PAO produk itu 6 bulan, setelah dibuka kemampuan dia bertahan itu cuma 6 bulan. Di atas 6 bulan harus diganti, nggak boleh dipakai lagi ya. Kandungan skincare yang sebaiknya dihindari saat hamil itu yang pertama adalah merkuri. Merkuri sudah otomatis nggak boleh digunakan, baik kamu hamil atau enggak, tidak boleh menggunakan merkuri karena itu berbahaya dan bisa menyebabkan terjadinya proses kanker kulit. Tapi sekarang masih banyak aja penjual yang bandel menjual merkuri dan masih banyak aja orang yang masih membeli krim yang mengandung merkuri dengan tujuan untuk putih. Untuk apa sih? Dan itu akan membahayakan kalian loh. Mau hamil atau enggak, jangan pakai krim yang mengandung merkuri. Harus hati-hati dan harus menggunakan produk yang sudah teregistrasi BPOM untuk memastikan produk tersebut aman. Nah, yang kedua, steroid. Yang ketiga, BHA atau beta hydroxyl acid, benzoyl peroxide, retinoid, dan sunscreen dengan chemical filter. Seperti sunscreen chemical filter itu contohnya oxybenzone, avobenzone, Mexoryl, dan lain-lain. Jadi intinya chemical filter dalam sunscreen tapi yang chemical filter sebaiknya dihindari. Salah satu yang pertama steroid. Steroid itu adalah hormon steroid yang digunakan untuk mengatasi permasalahan peradangan. Kalau untuk kortikosteroid topikal biasanya untuk mengatasi peradangan pada kulit. Nah, dalam kehamilan, steroid ini disarankan untuk dihindari kecuali memang benar-benar diperlukan. Karena dari penelitian yang ada ditemukan bahwa penggunaan steroid topikal pada ibu hamil ternyata dapat menyebabkan terjadinya IUGR atau intrauterine growth restriction yang bahasa Indonesianya pertumbuhan janin terhambat. Yang kedua adalah retinoid. Retinoid itu adalah turunan vitamin A. Penggunaannya itu biasanya untuk anti-aging atau untuk mengatasi jerawat. Nah, retinoid itu menurut penelitian dan menurut para ahli sebaiknya harus sangat dihindari saat hamil karena dari penelitian yang ada ditemukan bahwa penggunaan retinoid topikal dapat mengakibatkan terjadinya cacat pada janin. Oke, yang ketiga adalah benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide itu merupakan komedolitik atau komedolitik itu maksudnya adalah untuk mengatasi pori-pori yang tersumbat atau memberantas komedo. Juga merupakan anti-acne, obat untuk jerawat. Kenapa seharusnya dihindari? Karena berdasarkan penelitian yang ada ternyata benzoyl peroxide itu dapat diserap oleh kulit untuk masuk ke dalam aliran darah. Meskipun jumlahnya sedikit tapi tetap aja harus hati-hati penggunaannya kecuali di bawah instruksi atau di bawah pengawasan dokter. Yang keempat adalah beta hydroxyl acid. Beta hydroxyl acid ini merupakan NSAID yang kita kenal dengan istilah salisilik acid. Dalam skincare kita sering pasti dengar salisilik acid. Untuk tujuannya digunakan adalah untuk obat jerawat juga. Dia sangat poten atau sangat bagus untuk mengatasi penyumbatan pori-pori. Nah, beta hydroxyl acid ini juga harus dihindari nih saat kehamilan. Karena kenapa? Ternyata dari hasil penelitian dia juga bisa masuk ke dalam aliran darah dan juga dapat ditakutkan dapat berefek pada janin. Walaupun dari data penelitian yang ada tidak menimbulkan efek apapun sebenarnya dari hasil penelitian, tapi ditakutkan tadi karena salisilik asid yang oral yaitu aspirin saat dikonsumsi oleh seseorang dapat menimbulkan efek cacat janin. Karena yang oralnya itu bisa menimbulkan masalah atau kategori C, jadi sebaiknya yang topikalnya juga dihindari juga sampai ada data yang cukup terkait itu. Tadi udah saya bahas steroid, BHA, benzoyl peroxide, retinoid. Dan terakhir adalah hidroquinon. Hidroquinon itu adalah agen depigmenting atau agen atau obat untuk menghilangkan zat warna pada kulit atau biasanya digunakan sebagai pemutih, pencerah. Kenapa dia bisa menghilangkan warna kulit? Jadi dia itu menghambat ada dalam tubuh kita namanya enzim tironase. Enzim tironase itu tujuannya itu untuk membentuk melanin. Nah, saat si enzim ini dihambat, maka melanin tidak terbentuk. Kalau melanin nggak terbentuk, maka kulit kita
akan kekurangan zat melanin dan akan kelihatan lebih cerah. Sehingga hidrokinon ini banyak sekali digandrungi oleh orang-orang yang pengen putih. Tetapi ingat, hidrokinon sebaiknya dihindari saat kehamilan karena belum ada data penelitian terkait hal ini memiliki efek atau enggak untuk ibu hamil. Sebaiknya dihindari. Alternatif untuk obat anti jerawat yang aman, tadi kan yang nggak aman retinoid, BHA, dan benzoyl peroxide. Alternatifnya kalian bisa gunakan azelaic acid 10-20%. Itu juga bisa dibeli bebas tanpa resep dokter, terutama yang 10%. Dan juga yang kedua niacinamide yang 10% itu bisa juga dibeli bebas. Banyak kok merek-merek dagang yang menjual niacinamide. Dan yang ketiga adalah AHA. Tapi AHA tidak boleh di atas 10%. Jadi untuk pencerah untuk ibu hamil adalah azelaic acid, bisa juga untuk mencerahkan kulit. Niacinamide juga bisa untuk mencerahkan kulit. Vitamin C apalagi sangat bagus untuk mencerahkan kulit karena dia merupakan antioksidan poten dan dia aman untuk ibu hamil. Yang keempat, kojic acid. Kojic acid ini juga bisa untuk mencerahkan kulit. Dia juga diproduksi oleh jamur juga. Jadi cara kerja kojic acid, vitamin C, niacinamide itu semuanya prosesnya adalah dengan menghambat pembentukan enzim tironase. Dengan enzim tironase dihambat, maka pembentukan melanin juga terhambat. Dengan pembentukan melanin terhambat, jumlah melanin menurun sehingga kulit akan terlihat lebih cerah. Seperti itu cara kerjanya. Sekarang kita akan bahas skincare yang tidak aman atau sebaiknya dihindari pada ibu menyusui. Hampir-hampir sama sih kandungan skincare yang tidak aman untuk ibu menyusui dengan kandungan skincare yang tidak aman untuk ibu hamil. Bedanya, pada ibu menyusui ada lebih banyak pilihan produk yang boleh digunakan. Jika pada ibu hamil tadi BHA nggak boleh digunakan, pada ibu menyusui boleh, tapi harus digunakan dengan terbatas dan juga dalam pemantauan dokter. Dan saat menggunakan BHA tidak boleh ditutup, karena saat ditutup dia akan proses penyerapan ke dalam aliran darahnya akan lebih besar. Jadi kalau saat kalian hamil disuruh gunakan BHA, sebaiknya gunakan BHA tipis-tipis saja dan jangan ditutup. Yang kedua tadi pada ibu hamil nggak boleh gunakan retinoid, tapi pada ibu menyusui boleh untuk menggunakan retinoid. Retinoid dan BHA ini dua-duanya merupakan obat untuk paling sering digunakan untuk eczema. Tadi alternatifnya ya sama untuk ibu hamil dan menyusui. Yang terakhir saya lupa sebutkan, antibiotik topikal. Terkadang juga untuk kasus jerawat sering juga sih mendapatkan antibiotik topikal. Tapi pada ibu hamil harus dihindari antibiotik topikal yang mengandung doxycycline atau tetracycline. Kalau mengandung clindamycin masih boleh, masih aman. Dan juga hindari antibiotik topikal yang mengandung basitrasin. Ingat ya, basitrasin, doxycycline, tetracycline itu antibiotik topikal yang nggak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Karena ada data yang mengatakan bahwa memiliki kandungan tadi itu memiliki efek bagi janin. Saya rasa udah cukup penjelasan tentang kandungan skincare yang aman dan tidak aman untuk kehamilan dan menyusui. Ntar kita akan bahas lagi topik yang lebih menarik, makanya jangan lupa follow dan subscribe Dr. Afri. Nanti bakal banyak lagi info kesehatan, info medis, info kecantikan, motivasi yang akan saya bagikan di YouTube channel saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Bye-bye.